angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mata air jernih, harta dan kekayaan. Selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini di bulan yang ke-6, hari minggu yang terakhir ya dalam bulan yang ke-6. Puji Tuhan, Tuhan sudah himpunkan kita semua. Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin ada yang lama kita baru jumpa, kita baru bertemu pagi hari ini. Tetapi kita boleh menyadari, mengakui bahwa semua keberadaan kita Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita siapkan hidup kita untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita datang menyembah, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan yang sudah menuntun seluruh kehidupan kami. Kami boleh ada dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Engkau yang mengenal hati kami. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami. Jangan Engkau perhitungkan pelanggaran dosa, kesalahan kami Tuhan. Sebab anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan lebih besar di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah dengan penuh kelayakan kami pagi hari ini menghampiri Tuhan. Datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Kuasai setiap hati kami. Kuasai tempat ini Tuhan, bahkan sekeliling kami. Tuhan yang ada menyertai, memberkati hidup kami. Tuntun umat-umat-Mu menuju ke tempat ini Tuhan. Tibakan dengan segala selamat. Sama-sama kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan lebih jauh lagi memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan
dalam puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Haleluya. Kita lakukan pujian. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan, banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, lakukan pujian ini dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, kau Bapa yang mengerti, Bapa yang
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, banyak yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Kasih dan setia Tuhan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi tiap-tiap kami. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, bahkan pemulihan dari Tuhan. Berkat-berkat yang kami sudah terima yang tidak dapat kami hitung satu persatu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Sebab semuanya Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah layak Tuhan setiap penyembahan kami, korban syukur kami naik ke hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau hadir di sama tengah kami Tuhan. Dan kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Engkau hadir di sama tengah kami, tidak ada satupun kuasa yang akan menggagalkan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang mampu untuk menggagalkan. Sebab itu Tuhan, kami bersatu hati pagi hari ini. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami patahkan segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga. Di dalam nama Yesus. Ada sukacita Tuhan di tempat ini. Ada kemenangan Tuhan di tempat ini. Ada kelepasan dari Tuhan di tempat ini. Kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan lebih jauh lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Lambaikan tangan saudara yang menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat dan sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkuasa di bumi di surga. Ya Allah yang hebat, ya Allah yang kuat, ya Allah yang memegang kehidupan kita. Haleluya. Kuasa Di bumi di surga bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama bangkit berdiri lagi, lakukan pujian ini. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat
pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dalam keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu. Ya, tetap berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Yang lalu yang pernah saya sampaikan bahwa kita memuji Tuhan. Tempat ini latihan ya. Sebab di sana nanti memuji Tuhan selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Haleluya. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Amin. Allah kita besar dan sungguh amat besar. Amin. Yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya
memiliki kuasa besar yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang berbesar. Kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kasih yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita remahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita hidup dalam kasih Tuhan yang besar. Dia yang memelihara, Dia yang memegang hidup kita, pemilik hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk anak-anak pemuda dan remaja untuk memuji Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami pemuda dan remaja GPDI Bukit Hermon mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan sebagai tanda syukur kami bahwa persiapan kami mengikuti Jambore daerah di Mamasa minggu depan, besok dan Selasa mulainya. Tuhan sudah sertai segala dana yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan segala persiapan kami, semua Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu pagi hari ini kami mau memuji Tuhan dan kami juga tetap mohon bantuan doa dari jemaat Tuhan, dari Oma Gembala, dari Bapak Wakil Gembala, suami istri, para majelis, semua jemaat yang ada. Sebagian dari kami akan berangkat besok untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mempersiapkan tenda dan lain sebagainya. Kemudian hari Selasa khususnya teman-teman akan berangkat dan kami akan mengikuti Jambore daerah pemuda dan remaja sesulbar di Mamasa mulai tanggal 1 sampai 4 Juli. Kami mohon bantuan doa supaya Tuhan tetap kuatkan, sehatkan. Mamasa dingin ya, dan saya dengar ada beberapa yang alergi dingin. Tapi Tuhan kiranya menguatkan, menyehatkan. Kami juga mohon bantuan doa supaya Tuhan beri cuaca yang baik karena akhir-akhir ini sering hujan. Sementara lokasi perkemahan itu dari tanah, jadi kalau hujan tuh becek, nggak ada ojek. Jadi mohon bantuan doa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemarin saat kami survei lokasi itu di Mamasa Kota hujan.
Tapi puji Tuhan di lokasi perkemahan tuh tidak hujan sama sekali. Sehingga Tuhan menolong tim kerja yang ada bersama Bapak Pendeta Herman Sipayo untuk mempersiapkan rangka tenda. Tuhan sudah tolong sehingga sebagian pekerjaan sudah selesai, baru 20%, 80%-nya belum. Mohon bantuan doa, Tuhan kiranya menyertai semuanya dan kami boleh mengikuti acara dengan baik, dengan sehat, diberkati Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian. Puji Tuhan, Tuhan menolong anak-anak pemuda dan remaja, bahkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu depan ini. Tuhan Yesus memberkati lewat puji-pujian. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Pujian yang mengatakan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penunggu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penunggu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga.
Puji Tuhan, umat membesar di surga. Nama Yesus heranlah, haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, yang lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, yang lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, yang lebih dari semua. Cintanya oh heranlah, yang lebih dari kuasanya oh heranlah, yang lebih dari Kita tetap berdiri. Nama Yesus, nama yang heran. Tidak ada satupun nama di bawah kolong langit ini yang dianugerahkan, yang memberikan kita selamat, yang menolong kehidupan kita, yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal selain dari nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan siapkan hati kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk kita dibentuk hari ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Lakukan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyadari bahwa hidup kami hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih setia Tuhan, cinta Tuhan bagi hidup kami. Karena Engkau membuat hidup kami berharga di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan anugerah-Mu yang Engkau terus nyatakan di dalam hidup kami. Sampai di pagi hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami menikmati pujian penyembahan di pagi hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami nyatakan terima kasih kami kepada Tuhan. Pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati Tuhan disenangkan atas pujian sembah yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menikmati firman-Mu. Kembali kami akan mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapan Tuhan bekerja bagi hamba-Mu pagi hari ini. Bahkan taruh perkataan firman Tuhan bagi bibir mulut hamba-Mu. Bahkan bagi kami semuanya yang duduk menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami dilingkupi, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang mencuri firman Tuhan itu dari hati kami, dari hidup kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan kami siapkan hati kami untuk menyambut, menikmati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kesempatan ini Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Kita masih dapat memuji Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita telah menyanyikan bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan buat Bapak Ibu kekasih-kasih yang dapat bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang dari Palopo, bahkan dari Karosa. Dan kita semua disatukan oleh Tuhan saat ini untuk menikmati kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan berlama-lama dan kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11, kita temukan pembacaan itu ayat 1 dan ayat yang kedua. Haleluya. Wahyu pasal 11 ayat pertama dan ayat yang kedua. Kalau Bapak Ibu sudah dapatkan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri.
kita menghormati firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama ayat ini. 2 ayat saja, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama perikopnya di atas. 2, 3. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur panah dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah yang kita baca saat ini adalah suatu kita kenal dengan seorang yang namanya Yohanes, Rasul Yohanes, yang karena penganiayaan pada waktu itu maka dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia dibuang ke Pulau Patmos dan di sana Tuhan menyertai. Tuhan memperlihatkan kepadanya hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan kita membaca tadi di dalam ayat ini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rumpanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di luar, yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penglihatan ini, wahyu ini yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes saat berada di Pulau Patmos, di mana Tuhan menyuruh dia, bangunlah, ukurlah bait suci. Tetapi yang sebelah luar tidak usah diukur. Itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk menginjak-injaknya selama 42 bulan. 42 bulan. Berapa tahun itu? Haleluya. 3,5 tahun. Haleluya. 3,5 tahun. Berarti aniaya besar terjadi. Dan mereka yang ada di luar akan diinjak-injak. Haleluya. Tetapi yang akan diukur bagian dalam dari bait Allah. Ada 2 pengertian atau bait Allah akan diukur. Dalam bahasa Greka ada 2 kata yang dipakai untuk bait Allah. Pertama, hieron, artinya keseluruhan dari bait Allah yang dapat kita ketemukan di dalam Matius 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Matius 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maksudnya bait Allah itu. Matius 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Rasul Yohanes disuruh oleh Tuhan bangkit,
ukur bait Allah dan orang yang beribadah di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya ini akan membuat mata rohani kita, mencelik mata rohani kita untuk dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan bait Allah. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, pasal 3 ayat yang ke-16, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga, ayat yang pasal 3 ayat yang ke-16, tolong bacakan. Pendeta Max tolong bacakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam kamu? Nah, jelas kita dapat melihat di sini bahwa yang akan diukur adalah bait Allah. Amin, kekasih. Itu yang akan diukur. Bukan bangunannya yang akan diukur, tetapi bait Allah. Orang yang ada di dalamnya. Mulai dari saya di sini, dari atas sampai ke belakang, itu akan diukur oleh Tuhan. Nah, kekasih di dalam Tuhan, mengapa dikatakan bahwa bangun ukur bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya? Haleluya. Yang pertama tadi saya katakan Heron, yang keseluruhan dari bait Allah. Kemudian yang kedua, Naos, tempat maha kudus atau tempat tinggalnya Allah. Kita sudah membaca tadi tempat maha kudus, tempat tinggalnya Allah. Dan tadi kita membaca, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah dan roh Allah ada diam di dalam kamu. Kita ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita rusakkan tubuh ini. Jangan kita rusakkan bait Allah ini dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa yang akan diukur, saya katakan tadi bahwa bukan bangunannya, tetapi orang yang beribadah di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya setiap orang percaya menyadari bahwa kita kelak akan diukur dengan ukuran yang pasti, bukan ukuran abal-abal. Kalau saja kita menjahit baju, lalu kekasih kita, baju itu tidak pas di badan kita, tidak pas menurut selera kita, tentunya itu tidak akan baik. Baik bagi kita, bahkan orang yang melihatnya itu tidak baik. Nah, demikianlah bahwa yang akan mengukur kita, yang akan menjadi ukuran bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi orang yang percaya adalah Yesus sendiri. Adalah pribadi Yesus sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus disuruh oleh Tuhan bangun ukur bait Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Apa artinya ini semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kiranya Tuhan akan menolong kita. Tadi kita telah membaca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Saya, Bapak Ibu, setiap orang percaya adalah bait Allah. Dan yang ada di dalamnya adalah roh Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
biarlah kita menjaga rumah rohani kita, bait Allah yang adalah tempat tinggalnya Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-48, bahwa Tuhan yang maha tinggi tidak akan tinggal di dalam kuil yang dibuat oleh manusia, tetapi Tuhan akan tinggal di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa kelak kita akan diukur. Dan kalau kita tidak mencapai ukuran yang Tuhan kehendaki, di luar tadi dikatakan jangan diukur yang di luar. Itu sudah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Aniaya 3,5 tahun. Tetapi bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah ada di dalamnya. Mari jaga rumah rohani kita. Biarlah ukuran kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Yang akan diukur adalah orang percaya, dan diukur juga mezbah. Apa artinya mezbah? Tempat membakar dupa, tempat membakar korban, yang adalah bayangan dari doa orang benar. Doa-doa kita akan diukur oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Dia mendapati kita. Doa-doa kita tiap-tiap hari boleh naik di hadapan hadirat Tuhan. Yang menarik hadirat Tuhan, kita boleh menikmati betapa indah ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ayat ini kita membaca bahwa yang akan diukur adalah mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dan bukan hanya itu, saya katakan bahwa mezbah akan diukur yang berbicara bayangan daripada doa. Doa-doa kita akan diukur oleh Tuhan. Pengorbanan kita, kesucian kita, perasaan kita, pikiran kita, semua itu akan diukur. Dan ukurannya adalah Kristus Yesus. Ukurannya adalah Yesus sendiri, bukan ukuran yang lain. Kalau ukuran saudara, ukuran orang percaya, ukuran orang Kristen sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan ukuran Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita tidak hanya yang harus menjadi perhatian bagi kita, bahwa yang tidak akan diukur itu di luar, orang di luar, halaman di luar itu tidak akan diukur, tetapi yang ada di dalam itulah yang akan diukur. Dan ukurannya pasti, yaitu ukurannya adalah Yesus, atau adalah firman sendiri yang akan menjadi ukuran kita. Adakah kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Allah? Tentu masih banyak kekurangan. Sana sini masih banyak kekurangan, kelemahan kita. Tetapi mari kita berusaha. Karena apa? Kalau tidak mencapai ukuran yang ditentukan oleh Tuhan bagi kita, maka kehidupan kita tentunya tidak akan layak. Doa-doa kita akan diukur oleh Tuhan. Kesucian kita akan diukur oleh Tuhan. Bahkan penyerahan kita kepada Tuhan, itu semua akan diukur. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kita diingatkan. Mungkin kita belum mencapai ukuran itu, tetapi kita berusaha untuk memperolehnya. Kita berusaha untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada tulisan di sini,
supaya itu yang menjadi ukuran kita di dalam kebenaran firman Allah. Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ada ayat di sini. Supaya kita semua mencapai kesatuan, yaitulah Kristus. Itulah yang menjadi ukuran saya. Itulah yang menjadi ukuran kita. Di dalam Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat yang ke-11 dan sampai ayat yang ke-14. Ayat Efesus pasal 4 ayat 13. Tolong Pendeta Max bacakan. Ini sudah kala ini mata. Haleluya. Efesus pasal 4 mulai ayat 11 sampai 14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Haleluya. Kita bertumbuh ke arah Dia, ke arah Yesus yang adalah kepala. Dia adalah kepala gereja dan pertumbuhan rohani kita harus tertuju, terpusat kepada Dia. Haleluya. Dan hal-hal yang dapat menuntun kita, membawa kita kepada Dia, kesempurnaan itu dikatakan ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Ada 5 jawatan yang Tuhan tetapkan untuk dapat membawa jemaat kepada kesempurnaan. Dikatakan rasul-rasul, pengajaran-pengajaran rasul-rasul, nabi-nabi, bahkan pemberita Injil, penginjil, guru, bahkan gembala-gembala. Ini yang dapat membuat gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna, membawa kepada kesatuan iman di dalam ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, yaitulah ke arah Yesus Kristus. Dia adalah kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Entah kita anggota tubuh, banyak anggota tubuh, entah dia sebagai kelingking kah, tentu ada fungsinya. Kelingking ini ada fungsinya. Ibu jari semua ada berfungsi, dan semua ini kita telah dipilih oleh Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Itulah sebabnya kenalilah keadaan kita, kenali diri kita,
bahwa ini kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dia sudah menetapkan kita supaya kita dapat berbuah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi bahwa Kristus yang adalah kepala itu yang akan menjadi tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah yang kita baca, yang kita dengarkan pagi hari ini. Di dalam ayat 2, tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bukan waktu yang singkat. 3,5 tahun. Siapa yang akan tahan dengan aniaya 3,5 tahun? Aniaya antikris. Itulah sebabnya kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada dan pas ukurannya Yesus Kristus, kita tidak ragu, kita tidak perlu takut akan diinjak-injak. Tidak. Kita tidak akan masuk ke situ karena apa? Kita sudah memenuhi kehendaknya Tuhan. Kita adalah pelaku-pelaku firman Allah. Dan tidak sekedar kita mendengarkan, tetapi kita menjadi pelaku firman Allah. Kita mengenal Dia, yaitu Yesus Kristus. Bukan karena kita baik, tetapi Dia telah memilih kita. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 di situ dikatakan, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Itu bukan pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Dan hendaknya kita bertumbuh di dalam yang demikian. Dengan iman kita bertumbuh ke arah Dia, yaitulah Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita sehingga kita bertumbuh, tidak seperti kanak-kanak tadi dalam pembacaan di dalam kitab Efesus. Jangan seperti kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat. Dan ini terjadi, bukan lagi menjadi rahasia bagi kita. Banyak pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab itu kita telah menerima yang benar. Kita telah menerima kebenaran itu, tetaplah di dalam Dia. Seperti yang ada di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetaplah di dalam Dia. Kita bertumbuh, berakar dan bertumbuh ke arah Dia. Dibangun di dalam Dia. Iman kita akan tetap dibangun. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Karena iman kita dapat bertumbuh dengan kita mendengarkan firman Allah. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Bahwa dengan mendengarkan firman Allah, iman kita dapat bertumbuh. Tetapi bagaimana kekasih kalau kita malas untuk berbakti, malas untuk membaca kebenaran firman Allah. Tidak mungkin iman kita akan bertumbuh. Iman pasti akan kerdil. Bahkan seperti dalam pembacaan kita tadi, bahwa seperti kanak-kanak, anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak penyesat-penyesat yang muncul. Tetapi kita sudah tahu apa yang benar. Kebenaran kita sudah miliki, tetaplah di dalam Dia. Jangan keluar dari kebenaran firman Allah. Tidak ada yang dapat menolong kita selain Yesus. Tadi di dalam puji-pujian kita mendengarkan bahwa tidak ada keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu berbahagialah saudara,
Berbahagialah Bapak Ibu yang telah percaya kepadanya. Dan jangan keluar. Jangan keluar. Tetaplah di dalam Dia. Tetaplah di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kapan kita keluar dari Tuhan yang ada, dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka Dia akan meninggalkan kita. Lebih baik kita baca ayat itu, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9, ayat pertama. Kita baca ayat pertama mulai dan beberapa ayat selanjutnya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Dia memilih kita, Dia telah menyelamatkan kita, biar kita tinggal tetap di dalam Dia. Kalau kita keluar dari Dia, lama-lama akan kering, kemudian dibuang ke dalam api. Tetapi kita tidak demikian, tetaplah di dalam Dia, memperoleh kehidupan dari pokok itu, sehingga kehidupan dari pokok yaitulah Yesus mengalir di dalam hati kita. Kita dipenuhi dengan sukacita, kita dipenuhi dengan kekuatan. Dan Alkitab katakan, firman Allah katakan, karena di luar aku satu pun tiada dapat kamu buat. Biar kebenaran ini kita sadari dalam setiap kehidupan kita, bahwa di luar Tuhan tidak ada satupun yang dapat kita buat dan lakukan. Apapun kepintaran kita, tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia adanya. Tetapi dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar-besar. Ukur bait Allah, bukan bangunannya tetapi ukur bait Allah dan orang yang beribadah di dalamnya. Apanya yang akan diukur? Mezbah, doa akan diukur, pengorbanan akan diukur, bahkan dikatakan kesucian kita akan diukur oleh Tuhan, perasaan kita dan pikiran kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita firman untuk dapat memahami. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, pikirkanlah hal yang baik. Minta tolong Pendeta Max bacakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Karena kita harus memiliki perasaan dan pikiran sama seperti Yesus. Haleluya.
firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua Jadi yang benar, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. semua yang sedap didengar patut kita lakukan. Pikirkanlah semua itu, bukan hal-hal yang lain. Kalau pikiran kita ini dikuasai oleh firman, maka hidup kita akan aman dan tentram. Kita akan memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damainya tinggal di dalam hati kita. Kalau pikiran kita yang semua yang sedap, semua yang baik, biar kita pikirkan itu semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Roh Kudusnya bekerja di dalam hati kita. Kita izinkan dan kita minta tiap-tiap hari kita minta Roh Kudus untuk mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran yang keluar dari firman Allah itu dapat dibaharui oleh firman Allah. Dan kita berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita dapat mencapai akan kesempurnaan sama seperti Yesus adanya. Sebab itu yang menjadi ukuran bagi kita adalah Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah yang kita dengarkan. Dan ini biar tertanam dalam hati kita bahwa kita akan diukur. Tetapi yang di luar tidak akan diukur. Itu sudah pasti diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan akan diinjak-injak selama 42 bulan lamanya. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kebenaran firman-Nya bagi kita. Ketahuilah bahwa segala doa-doa kita akan diukur oleh Tuhan. Kesucian dan kekudusan akan diukur. Perasaan kita, pikiran kita, semua itu akan diukur. Dan ukurannya begitu pasti adalah Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan itu pujian. Seperti Yesus, seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan dengan iman. Ketahuilah bahwa iblis akan
bisa membelokkan. Mana mungkin kamu bisa sampai seperti itu. Tetapi mari kita nyanyikan pujian, doa kita kepada Tuhan bahwa itu yang kau minta. Dalam perjalanan hidup kita, seberapa lama pun Tuhan izinkan kita hidup di dunia, biar kita dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Penyembahan saya, penyembahan kita akan diukur oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih kita nyanyikan lagi pujian ini. Seperti Yesus, seperti Yesus. Dan saya persilakan Bapak Otniel Amba akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Itu
dari awal. Siapakah kami? Siapakah aku ini? Kami tidak mampu tanpa Engkau. Haleluya. Kami perlu Engkau di hidup kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. 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 Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Saya seperti lagi. Kami mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan yang Maha Kuasa, yang menilik setiap hati kami saat ini, Tuhan. Kami hanya perlu Engkau di hidup kami, Tuhan. Sebab kami tidak akan mampu menjalani hidup kami tanpa Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, pimpin terus hidup kami, agar kami terus sama seperti Engkau. Mendapati kami bila Engkau datang, ukuran kami pas sama seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong kami selalu, agar kami hidup seturut dengan firman-Mu, agar kami mampu mempertahankan kehidupan kami tetap layak di hadapan-Mu sampai Engkau mendapati kami nantinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang telah datang kepada kami saat ini. Materaikanlah firman-Mu ini dalam hati kami. Firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan membentuk kami. Untuk kami terus hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan tetap menjadi bahagian hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu terus kuat untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Sehingga kami setiap umat-umat Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami mau lanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan kami. Tuhan, biarlah apa yang kami buat berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan meletakkan korban persembahan kita. Bapak Ibu yang bertugas menjalankan kolekte, kami persilahkan. Kita angkat pujian, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia sungguh amat besar, Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tak ada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dari dunia kasih yang besar, dari dunia kuasa yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Dari dunia kasih yang besar, dari dunia kuasa yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Dari dunia kasih yang besar, dari dunia kuasa yang besar. Marilah kita pujinya, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kita yang kita sudah letakkan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama.
Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Bapak Gusti, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Bapak Hans Muntuan, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Aris Redi. Rebana, Angel, Reren, dan Dea. Kolektan Ibu Vera Sihombing dan Ibu Gloria Kailem. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan William. Singers Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yohana Medi, dan Ibu Erni Mosialu. Rebana, Angel, Reren, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Yonas dan hamba Tuhan Geral. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan, jadi kegiatan kita sepanjang minggu berjalan ini hanya ada di hari Sabtu untuk pemuda remaja dan ibadah pemuda remaja dan latihan. Jadi sepanjang minggu ini dari Senin sampai dengan Jumat tidak ada kegiatan sebab ada kegiatan pemuda. Oh ya, iya, hari Sabtu persekutuan doa yang tadinya di hari Jumat diadakan di hari Sabtu dan dilanjutkan dengan latihan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kita dukung kegiatan pemuda dan remaja, tentunya juga terbuka untuk orang tua yang mungkin mau ikut ke mamasah antar anak, lihat anak ataupun ada waktu ya. Bapak Ibu silahkan, Tuhan memberkati kita semua sepanjang minggu yang berjalan ini. Bapak Ibu yang juga baru pertama kali beribadah dengan kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sukacita Tuhan jadi milik Bapak Ibu bahkan kita semua. Tuhan memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Tuhan
segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami, seberapa banyak kami yang hadir. Dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami berdoa buat kegiatan jambore daerah yang akan diadakan di Mamasa. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berikan cuaca yang cerah, agar kiranya kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kekasih kami yang akan mengikuti kegiatan ini, karuniakan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dapat mengikutinya dengan baik. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Panitia pelaksana diberkati oleh Tuhan. Para pembicara yang akan membawakan materi dalam kegiatan ini, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah semuanya nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipuji. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sekali lagi memberkati umat-Mu yang telah hadir saat ini. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, ampuni, sucikan itu semua. Dan apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan sempurnakan. Setiap korban persembahan yang telah dibawa, Tuhan kiranya tilik, berkati dalam segala tugas dan pekerjaan, dalam usaha apapun yang dilakukan, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, sertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.